Mereka bahas mengenai organisasi, mereka bicara mengenai program-program dan evaluasi, dan mungkin ada isu-isu lain yang mungkin nanti di 4 pertemuan komisi-komisi di Pak. Tapi ini semua kontennya non politik ya Pak Bot ya? Ya, ini kan agenda murni budaya ya? Budaya murni. Budaya murni. Saya pikir orang akan melihat bahwa ternyata di Papua masyarakat adatnya melihat keberagaman, melihat perbedaan-perbedaan etnis, suku bangsa, agama dan sebagainya, tidak ada masalah di sana. Clear ya? Clear. Mereka tidak memikirkan itu, mereka melihat persaudaraan, kekeluargaan, kedamaian. Nah itu akan menjadi jawaban sebenarnya selama ini orang melihat Papua yang penuh dengan konflik. Yang ingin ditunjukkan oleh Maga Papua, terutama Kabupaten Jayapura, terkait dengan berkumpulnya ribuan orang di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura apa Pak Pendeta? Ya, satu, kita tetap harus menunjukkan bahwa negara kita itu memang negara yang dari sononya adalah beraneka suku, ras, bahasa, dan memiliki kepercayaan-kepercayaan yang berbeda, tetapi dapat bersatu. Yang penting kan kalau kita beragama, ya jelaslah semua agama memberitakan persaudaraan, kebaikan, kedamaian. Dan anti kekerasan tentu saja ya. Nah, anti kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini kedatangan tamu dari wilayah paling timur negeri ini, yaitu dari Provinsi Papua. Siapa beliau? Beliau adalah Bupati Jayapura, Bapak Matius Awoitau, yang juga Ketua Panitia Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara yang akan dilaksanakan di 5 kabupaten dan kota di wilayah Papua pada tanggal 24 sampai 30 Oktober 2022. Apa yang akan terjadi di Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara, kita akan ngobrol panjang dengan Pak Bupati, yaitu Pak Matius Awoitau. Apa kabar Pak Matius? Kabar baik. Luar biasa, terima kasih atas kehadirannya di kantor kami Pak Bupati. Bisa dijelaskan kepada kita semua bahwa kita akan punya acara yang luar biasa ini di Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura dan sekitarnya, yaitu Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara yang menurut cerita Pak Bupati sebelumnya akan dihadiri oleh 5.000 sampai 6.000 orang dari seluruh tanah air ini. Silakan Pak Bupati. Kongres Masyarakat Adat Nusantara ini yang ke-6, berarti sudah berlangsung 5 kali setiap 5 tahun di berbagai daerah di Indonesia. Terakhir 5 tahun yang lalu di Medan, dan mereka memutuskan Kongres ke-6 5 tahun yang akan datang tahun ini di Papua dan di Jayapura. Panitianya sudah terbentuk oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Jakarta, dan kepanitiaannya dari seluruh Nusantara, termasuk juga dari wilayah Tabi di Papua, karena tuan rumahnya wilayah adat Tabi. Wilayah adat Tabi di Provinsi Papua. Provinsi Papua, oke. Pak Bupati, ini tentu khas ya. Acara ini tidak seperti acara lain karena peserta yang ribuan itu tidak tinggal di hotel, tetapi di masyarakat atau rumah tinggal masyarakat adat. Gimana ini Pak Bupati ceritanya? Itu memang dari kongres ke kongres. Selama 5 kali itu setiap 5 tahun memang tinggalnya dengan masyarakat. Jadi ini kalau untuk masyarakat adat atau aliansi masyarakat adat Nusantara ini hal yang biasa. Oh, yang sudah biasa ya. Jadi masyarakat di Papua khususnya di Jayapura atau di wilayah Tabi juga sudah siap untuk menerima peserta yang datang. Dan mereka biasa saja bahwa hanya memang ini dalam jumlah yang besar. Dan ini mereka dapat penghormatan yang luar biasa. Dan
masyarakat di Jayapura, di wilayah Tabi sangat antusias. Ya. Sedang mempersiapkan akomodasi dan tempat-tempat pertemuan akan berlangsung selama, sebenarnya waktunya selama 6 hari atau 7 hari. Ya. Tetapi ada acara-acara lain lagi bisa 2 minggu. Sampai 2 minggu ya Pak Bupati. Pak Bupati, apa sih yang ingin dituju dengan cara bahwa para peserta kongres ini harus tinggal di rumah-rumah penduduk atau rumah adat ini, apa yang ingin diraih sebenarnya? Ya, sebenarnya masyarakat adat ini kan bisa menyatu sesama masyarakat adat yang lain di berbagai daerah Nusantara ini. Dan itu satu kekeluargaan dan kebersamaan, persaudaraan. Dan itu diantara mereka sangat rindu ya untuk menerima. Oh gitu, jadi supaya menyatu betul semua peserta ya. kongres dengan masyarakat adat setempat ya. Mereka bisa lebih dekat, lebih bersaudara, dan tapi juga dari segi dari segi penilaian dari segi ekonomi. Ini juga karena akomodasi, transportasi, konsumsi, biaya yang disiapkan oleh panitia kan bisa beredar di situ oleh masyarakat adat sendiri akan menikmati dari perhelatan ini. Pak Bupati, ini adalah program atau kegiatan non pemerintah, betul ya Pak? Artinya itu murni dari masyarakat adat, aliansi masyarakat adat. Kalau boleh saya tahu Pak Bupati, bagaimana dengan pembiayaannya Pak? Ya, pembiayaannya kan terus terang aja bahwa kepanitiaan ini kan ada punya seksi usaha dana, bidang yang, dan itu teman-teman secara nasional juga ada di daerah. Jadi tapi yang kami dengar dari teman-teman di Jakarta, di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, bahwa ada 2.500 lebih komunitas adat di seluruh Indonesia yang jadi anggota di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Mereka sudah menabung 2 tahun, selama 2 tahun belakangan ini sudah nabung untuk ikut kongres. Mereka wajibkan karena mereka melihat ini Papua jauh, transportasi, dan karena itu mereka sudah jauh-jauh hari sudah luar biasa ya, jadi antusiasme ini ya. Pak Bupati, apa saja kira-kira nanti acara yang akan ada? Mungkin ada opening ceremony, closing ceremony, saresehan, terus pawai adat dan seterusnya, bisa diceritakan? Ya, pertama ada open ceremony-nya pasti akan dilakukan di tempat terbuka. Kemudian ada defile menurut 2.500 sekian komunitas adat itu dengan khasnya masing-masing daerahnya. Defile akan defile dari rencana sekarang dari kantor Bupati. Dari kantor Bupati Jayapura menuju ke Stadion Barnabas Yowe. Oh, Barnabas Yowe. Stadion sepak bola di situ. Itu kira-kira jaraknya berapa Pak Bupati? Antara kantor Bupati dengan stadion? Terlalu jauh juga. Ya, terlalu jauh ya. Kalau mungkin sekitar 5 kilo ya. Oh, 5 kilo lumayan lah ya. Dan selama proses itu semua aktivitas lalu lintas berhenti? Ya, kita berharap bisa berhenti lah. Kalau itu bisa berlangsung 2 jam, semua boleh berhenti, dan itu bisa penghormatan untuk masyarakat adat. Dan itu kebetulan juga tanggal 24 Oktober itu 9 tahun kebangkitan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Mereka juga merayakan. Nah, pembukaannya pada saat itu, jadi ini juga sebagai salah satu penghormatan untuk masyarakat adat. Kalau adanya di sela-sela kongres ada acara sarasehan, Pak Bupati? Ada sarasehan di 14 titik. 14 titik ya? Dan itu akan terjadi di rumah-rumah adat di di Kabupaten Jayapura dan di Kota Jayapura, di kampung-kampung. Jadi sarasehan juga berada di rumah adat ya? Di rumah adat di kampung-kampung yang ada di sana. Kemudian juga ada sidang-sidang pleno, ada sidang-sidang komisi. Mereka bahas mengenai organisasi. Mereka bicara mengenai program-program dan evaluasi, dan mungkin ada isu-isu lain yang mungkin nanti di 4 pertemuan komisi-komisi dibahas. Tapi ini semua kontennya non politik ya Pak Bupati ya? Ya, ini kan agenda murni budaya ya? Budaya murni. Budaya murni. Jadi mereka ada punya steering committee sendiri. Jadi mereka sedang merancang. Agenda-agendanya sudah paten kayaknya saya lihat. Jadi tinggal hanya
mereka minta panitia lokal untuk ngatur tempat yang bisa efektif peserta dari tempat tinggalnya ke pertemuan. Ya. Karena ini di kampung-kampung, jadi tentu saja fasilitasnya terbatas. Ya. Nah ini bagaimana bisa efektif? Iya. Nah tinggal itu aja kita sedang Iya. Pak Bupati, yang ingin ditunjukkan lewat festival atau kongres ini apa kepada masyarakat Nusantara? Apakah ingin menunjukkan bahwa Papua ini sebenarnya oke saja loh? Jadi ini pertama bahwa ini kalau pertemuan dari saudara-saudara masyarakat adat dari seluruh Indonesia bisa tinggal di rumah-rumah masyarakat adat di wilayah Tabi, bagi masyarakat adat ini bukan hal yang luar biasa. Mereka punya budaya, tamu datang bagaimana mereka melayani, datang dengan baik, diterima baik, kembali juga dengan kesan yang baik, itu sudah biasa untuk masyarakat adat. Nah ini juga mereka akan pertaruhkan untuk tunjukkan bahwa budaya kami juga seperti ini, pasti kami akan memberi yang terbaik untuk semua. Dan dengan demikian, saya pikir orang akan melihat bahwa ternyata di Papua masyarakat adatnya melihat keberagaman, melihat perbedaan-perbedaan etnis, suku bangsa, agama dan sebagainya, tidak ada masalah di sana. Clear ya? Clear. Mereka tidak memikirkan itu, mereka melihat persaudaraan, kekeluargaan, kedamaian. Nah itu akan menjadi jawaban sebenarnya. Selama ini orang melihat Papua yang penuh dengan konflik, wah ini kayak begitu. Tapi masyarakat adat sendiri tidak ada masalah. Pak Bupati, juga saya dengar bahwa di sela-sela kongres nanti juga akan ada festival Danau Sentani. Gimana itu, Pak? Ada festival Danau Sentani, dan festival ini biasanya dilakukan setiap tahun, dan ini agenda nasional Kementerian Pariwisata. Kami sudah komunikasi dengan Pak Menteri, waktunya bisa digeser bersama dengan dengan kongres supaya ini kan festival Danau Sentani kan festival budaya dan keindahan alam. Jadi ada koneksitas gitu ya, ada hubungan ya. Yang silakan kongres jalan, tapi festivalnya juga jalan ya. Untuk mungkin pasti yang datang itu pasti lebih dari peserta aktif. Karena ada yang ikut pameran, ada yang ikut seni panggung, atraksi dan segala macam, musik dan lain-lain. Jadi mungkin lebih dari 5.000 orang. Pak Bupati, juga selain itu juga apakah para pemuda yang kreatif itu juga akan dapat diberi panggung, Pak, di dalam acara ini, event ini? Panggung budaya ini, kami berikan kesempatan untuk pemuda Papua kreatif yang sekarang sudah mulai bangkit di seluruh tanah Papua. Kami coba kasih ruang, mereka bisakah acara ini mereka bisa handle dan mereka tampilkan generasi Papua yang sebenarnya, bagaimana mereka melihat masa depan Papua, dan mereka sangat wawasan mereka sangat maju. Mereka akan berkolaborasi dengan pemuda-pemuda adat yang datang dari berbagai Nusantara di Indonesia, dan mereka akan menggelar konser atau pertunjukan Nusantara yang luar biasa. Pak Bupati, bisa diceritakan sedikit mengenai tuan rumah ini, yaitu wilayah Tabi ini. Bisa dijelaskan sedikit supaya kita semua mengenal Papua sebagai tuan rumah. Betul. Papua ini, Provinsi Papua secara khusus, itu terdiri dari 5 wilayah adat. 5 wilayah adat ya, Pak? Jadi selama ini kan pembangunan berdasarkan pendekatan wilayah adat. Selama ini. Jadi ada Tabi, wilayah adat Tabi, ada wilayah adat Saireri, ada wilayah adat Lapago, Mepago, dan Animha, itu di Provinsi Papua. Ada 2 di Papua Barat, Domberai dan Bomberai. Nah ini kita bicara di Papua, jadi dari 5 wilayah adat ini, Tabi salah satunya. Karena itu ini menjadi tuan rumah, dan mereka sudah siap untuk mensukseskan. Kalau Tabi ini meliputi wilayah mana saja? Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mambramo-Raya, dan Kota Jayapura. Ada 5. Nah, kita berharap nanti dalam kongres, kita sudah menyurat juga untuk Pak Presiden bisa hadir membuka. Pak Presiden bisa menyerahkan pemetaan-pemetaan wilayah adat yang selama ini dikerjakan di Kabupaten Jayapura sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus.
perlindungan dan keberpihakan dan pemberdayaan terhadap masyarakat adat di Provinsi Papua. Itu amal undang-undang khusus dan dokumennya masyarakat adat sudah siapkan. Dan ini kita berharap bisa disertifikasi dalam waktu dekat dan Presiden hadir bisa menyerahkan kepada dalam masyarakat adat bukan kongres itu. Tapi juga ada kodifikasi 14 kampung adat di Kabupaten Jayapura. Dan ini dua hal ini pertama kali di Indonesia. Oke, jadi ini tidak main-main, jadi serius benar dalam mempersiapkan acara ini ya Pak Bupati. Pak Bupati, tentu Pak Bupati kepingin memanfaatkan situasi ini untuk menjual dalam tanda petik pariwisata di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura tentu. Kalau boleh kami tahu Pak, kalau kita pergi ke wilayah Kabupaten Jayapura yang tidak boleh tidak dikunjungi mana aja Pak? Yang harus kita kunjungi. Kalau tidak kunjungi tempat itu nggak afdol kalau. Ya, pertama ya harus kunjungi Danau Sentani. Danau Sentani nomor 1 ya. Dan sekitarnya. Ya, dan sekitarnya. Ada beberapa tempat-tempat yang bisa dikunjungi di sekitar Danau Sentani. Kemudian kalau ke Kota Jayapura, Jembatan Merah. Jembatan Merah ya, yang fenomenal itu ya Pak. Itu. Kemudian di pesisir juga, pesisir laut di. Kalau di Jayapura ada Pantai Amai dan lain-lain. Dan terus ada tempat bermain burung cendrawasih. Itu kan alami. Jadi bisa melihat langsung. Kalau wilayah perbatasan juga bisa dilihat kan Mbak ya? Bisa di pos pelintasan batas kan indah sekali ya. Hanya sekarang mungkin belum buka ya. Belum buka ya. Setelah waktu COVID itu sampai sekarang. Dari kita nggak ada masalah, tapi dari Papua Nugini-nya belum. Pak Bupati, kalau ini pasti orang kepingin juga dapat rekomen dari Pak Bupati mengenai kulineri apa yang khas dari Kabupaten Jayapura maupun Kota Jayapura yang wajib kita cicipi, Pak Bupati. Kalau di wilayah Tabi yang sekian kabupaten kota itu, yang pertama itu makanan khasnya itu papeda. Papeda, dari sagu. Saya pernah makan papeda. Kalau dengan kuah kuning, kuah kuning itu. Tapi juga ada turunan dari bahan dasar sagu, itu juga bagus. Saya pikir itu ya, mungkin ada ikan mujair khas juga di sana. Yang ada di sekitar Danau Sentani itu ya Pak Bupati ya. Dan ada beberapa ini juga, ada kopi juga khas Papua, ada coklat khas Papua. Saya pikir itu bisa menjadi oleh-oleh juga kayak. Dan ada sejumlah kerajinan juga yang unik, yang khas di sana. Unik ya. Kerajinan dari kulit kayu yang terkenal di sekitar Danau Sentani. Oke, itu bisa dibawa pulang para peserta ataupun wisatawan ketika berkunjung ke Kabupaten Jayapura kan ya. Kita juga meminta nanti dari beberapa wilayah adat di Papua juga ada stand-stand untuk supaya lebih banyak keunikan yang ditampilkan. Jadi itu ada pameran juga ya? Ada pameran. Jadi baik wilayah adat di Papua, tapi juga teman-teman dari seluruh Nusantara yang akan memamerkan itu. Pak Bupati, mumpung kita ketemu, boleh Pak Bupati menyampaikan satu statement atau imbauan atau permintaan apapun lewat kami, nanti kita akan siarkan kepada seluruh masyarakat adat yang akan hadir di Kabupaten Jayapura dan mengikuti kongres ini, Pak Bupati. Silakan. Ya, ini kongres memang benar-benar acaranya masyarakat adat di seluruh Indonesia, bukan agenda pemerintah. Dan ini sudah biasa, ini kongres ke-6. Karena itu saya mengajak kita semua, mari kita berdoa, memberikan dukungan, spirit peserta yang datang dari seluruh Indonesia. Mungkin juga pemerintah daerah setempat bisa membantu melancarkan supaya pelaksanaan ini bisa berlangsung dengan aman, lancar, dan mereka bisa merumuskan pikiran-pikiran cerdas untuk Indonesia yang lebih hebat, Indonesia yang lebih bermartabat, Indonesia yang benar-benar tampil jati dirinya untuk bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Baik, terima kasih Pak Bupati, penjelasannya gamblang luar biasa. Kita semua berharap tentu acara ini akan
berlangsung sukses, aman, dan menggembirakan yang paling penting. Dan selain kepada Pak Bupati Jayapura, Pak Matius Awoito, kita nanti juga akan ngobrol dengan Ketua FKUB Kabupaten Jayapura, Bapak Pendeta Albert Yohu. Ya, nanti yang akan melengkapi penjelasan dari Pak Bupati Matius. Demikian, nanti kita akan lanjutkan wawancara berikutnya dengan Ketua FKUB Kabupaten Jayapura. Baik, kita telah bersama dengan Ketua FKUB Kabupaten Jayapura, Pendeta Albert Yohu, yang tentu saja akan terkait erat dengan festival Kongres ke-6, maksud saya, Masyarakat Adat Nusantara. Apa kabar Pak Pendeta? Baik. Iya, terima kasih. Pak Pendeta, bisa dijelaskan apa dukungan atau peran dari FKUB Jayapura untuk terkait dengan Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara? Ya, yang pertama, kami di Kabupaten Jayapura sejak 2016 sudah menetapkan Kabupaten Jayapura sebagai Kabupaten Zona Integritas Kerukunan Umat Beragama dan jadi Budaya. Zona Integritas Budaya ya. Jadi dari pernyataan seperti itu, kami telah menandatangani kesepakatan bersama bahwa masyarakat atau penduduk di Kabupaten Jayapura itu adalah penduduk yang religius. Dan kemudian juga penduduk yang membangun dirinya dalam budayanya masing-masing. Ya. Gitu. Ya, jadi nanti FKUB juga akan memberikan support kepada kongres ini, Pak Pendeta. Ya, sudah jelas, karena Forum Kerukunan Umat Beragama ini kan tempat di mana pembinaan umat secara bineka dan majemuk kita bina di situ. Ya. Kemudian di dalam konteks kerukunan itu kita juga menampung seluruh paguyuban, paguyuban etnik-etnik dari suku-suku dari luar Papua maupun Papua. Dan dengan demikian kehadiran kongres nanti, tentu orang Indonesia kan ini orang beragama. Iya, betul. Dan orang beragama ini akan kita sambut di sana. Dengan kalau Kabupaten Jayapura kita 5 agama resmi ada pengurusnya. Hanya Konghucu yang kita tidak punya. Nah, karena itu masyarakat adat Nusantara yang akan hadir ini dapat menjalankan fungsi-fungsi keimanannya di tengah kongres itu berlangsung. Begitu. Pak Pendeta, yang ingin ditunjukkan oleh Maga Papua, terutama Kabupaten Jayapura, terkait dengan berkumpulnya ribuan orang di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, apa Pak Pendeta? Ya, satu, kita tetap harus menunjukkan bahwa negara kita itu memang negara yang dari sononya adalah beraneka suku, ras, bahasa, dan memiliki kepercayaan-kepercayaan yang berbeda, tetapi dapat bersatu. Seperti itu juga yang akan dibuktikan dalam penyelenggaraan kongres. Selain itu juga menunjukkan bahwa wilayah Papua ini aman gitu ya Pak Pendeta ya? Ya, yang penting kan kalau kita beragama, ya jelaslah semua agama memberitakan persaudaraan, kebaikan, kedamaian. Dan anti kekerasan tentu saja ya? Nah, anti kekerasan. Gitu. Pak Pendeta, apa yang bisa disampaikan kepada para peserta kongres nanti yang sekarang lagi bersiap-siap tentu saja, meskipun Oktober itu kelihatan masih lama, tapi sebenarnya dekat juga. Apa yang Pak Pendeta bisa sampaikan? Saya pikir pertama, para peserta yang nanti datang tidak usah takut atau khawatir terhadap kehidupan di Papua. Kita di Papua itu sangat bineka dan majemuk. Dan juga mempunyai nilai-nilai toleransi beragama yang tinggi ya. Ya, sudah merayat, sudah menjadi budaya. Ya, kita udah kembangkan itu. Kemudian paguyuban-paguyuban dari seluruh Nusantara
juga sudah ada di sana. Mereka juga sampai sudah beranak cucu di sana. Jadi tidak usah takut untuk seolah-olah tidak ada orang di sana ya. Iya. Keluargamu juga ada di sana. Iya. Para ustadz, pastor, pendeta dan lain sebagainya juga ada di sana. Silakan datang aja. Kalau ini saya dengar moto yang akan dilakukan di kongres itu adalah torang ada. Itu maksudnya apa Pak Pendeta? Ya, dulu kan kita di PON kita pakai slogan Torang bisa. Ya. Tapi sekarang kita untuk masyarakat adat ini kita pakai Torang ada. Torang itu ada. Artinya kami ada di tempat. Oh iya. Kami berintegritas, berbudaya, beragama sebagai tuan-tuan dan pemilik bumi dan negeri di sana kami ada. Oh. Kami akan menerima tamu-tamu, undangan dan semua hadir itu dengan pelayanan yang maksimal dari keberadaan kami di sana. Jadi nanti kongres 6 masyarakat Nusantara torang ada. Torang ada. Jadi misalnya kita bilang Tribun News torang ada. Gitu. Oh, iya. Luar biasa ini. Pak Pendeta mungkin ingin menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup bagi kita semua yang nanti akan menikmati atau melihat Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara yang akan digelar pada tanggal 24 sampai 30 Oktober 2022. Silakan Pak Pendeta. Ya, saya berpikir masyarakat Indonesia ini kan masyarakat religius. Ya. Dan religius itu tidak jauh bedanya dari budaya. Nah, karena itu Kongres ini pertama kita doakan supaya dapat berlangsung dengan baik, aman, sukses. Yang kedua, mari kita datang ke Papua membuktikan keimanan kita, tapi juga konteks budaya yang kita miliki. Karena saya pikir kekhasan dan keunikan yang ada pada bangsa dan negara kita ini kita buktikan pada event Kongres Masyarakat Adat Nusantara. Terima kasih Pak Pendeta Albert Joko yang sudah memberikan tambahan penjelasan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Bupati Jayapura. Moga-moga acara ini berlangsung sukses, tanpa halangan, aman dan menggembirakan. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri, akan ketemu lagi dalam wawancara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.